Fahri mau mengizinkan Pak. Si Erwin. Apa? Si Pebi nggak mau ikut, Pak Erwin? Nggak dikasih mamanya katanya Pak. Udah, berarti Hilang dia. untuk tamat agak susah lah dia tuh. Iya Pak. Keluar dia langsung. Perlu besok kita datangi dia ke rumahnya sama Pak Adi. Tadi kami telepon dia. Apa memang betul kata mamanya? Bukan. Besok kami datangi ke rumahnya. Belum ada yang masuk nih Pak. Yang persentase pun belum masuk. Kok main kabur-kabur gitu Pebi? Nggak main kabur loh. Ini apa namanya keluar sendiri. Hai. Jadi katanya Pebi Jaringan. nggak ikut, iya. Hehe, nggak tahu Pak. Kalau nggak ikut, nggak bisa lah ngejar jadi mahasiswa terbaik. Gitu. Program kampus aja, fakultas aja nggak diikuti, cuman mau jadi mahasiswa terbaik. Dengar Pebi ya. Abang betul aja nih. Kalau Pebi ikut nih, ya paham-paham aja lah janji kita tadi ya. Ada apa sih Bang Erwin? Bang Erwin ini loh. Kan aku jadi nangis nih, Terharu aku ya. Pak Fahri pun. Iya. Kan tadi cita-citanya mau jadi mahasiswa terbaik, mau menggantikan posisi saya. It's okay, Pak. It's okay. Jadi ikut kan Pebi kan? Ini Erwin si tepu gambos nih. Tak tampar nanti mulutnya. Dah lah Bang Erwin. Dah sholat Jumat Bang Erwin. Udah makan? Uang makrab besok dibayarkan Pak Adi, udah aman itu. Kami besokan ke kampus. Kami selesaikan semuanya, aman itu. Tinggal bawa badan aja lah ya. Apa lagi? Udah enak. Tinggal bawa badan. Mbak badan, Mbak beban. Nggak ada sertifikatnya nanti, nggak bisa ngajukan judul. Cocok Tapi Pak, gaskan Pak. Karena itu agenda sekali dalam seumur hidup itu. Gawat, mahasiswa siswinya kalah malah dosennya langsung gini. What happened? What happened? Ini benar ini Pebi. I know. Ini bukan karena kita tuan rumah ya, Sergei ya, enggak juga. Kalaupun yang dibilang Pak Fahri tadi ya seumur hidup sekali kan. Iyalah. It's okay. You know. Apa artinya kan makrab. Malam akraban. Jadi Pebi itu jangan taunya cuman kawannya itu kelas 1. Bahwa banyak kawan-kawan di ekonomi itu di luar Sabtu kan gitu. Nah, kegunaannya apa nanti ketika di luar? Nah, mana tahu di situ nanti ada yang mau umroh. Oh, rupanya ada kawan kuliah kita itu, anak semester 3 itu kerja di travel kan gitu. Melalui dia aja. Itu yang artinya silaturahmi tadi itu, membuka rezeki. Dengar itu Pebi. Jadi kalau untuk silaturahmi aja nggak mau, gimana? Masa kenalnya cuma Bang Erwin aja, Pak Adlin, Pak Adi, itu aja yang kenalnya. Pak Fahri kenal? Ya itu tadi lah Pak. Kita juga bukan karena kita tuh tuan rumah Sergei ya, kita apa. Cuman kan Pebi ini di kelas kita nih sangat berpengaruh Pak. Kalau Pebi nggak ada Pak, agak bahaya ke kelas kami Pak. Iya. Makanya satu orangnya aja yang harus dia ikut, amannya semuanya itu.
Iya. Kalau dia udah bayar, besok kan udah nampak listnya kan, dia Ya, bayar. Udah aman ya tuh Pak. Insya Allahnya tuh aman tuh besok. Kita aman. taken listnya aman kan, kita amankan besok dah. Iya, harus. Feby itu harus. Apalagi soalnya Feby ini cerita ke saya, dia ini mau menjadi mahasiswa terbaik nanti di tahun 2020 berapa? 4. Ya Febri. Nah, jadi harus aktif, harus ikut andil. Ya memang harus gitu dia Pak. Feby ini memang harus dibutuhkan. Pokoknya besok kami selesaikan listnya. Besok kami ke rumahnya. Apa kata mama sama ayahnya? Kata romonya tuh apa kata romonya? Biar kita ngomong langsung sama romonya. Iya. Kalau mesti kata romonya harus ada surat dari fakultas, kita pinta. Dikeluarkan. Keluarkan kan Pak? Dikeluarkan lah. Pemberitahuan bahwa kegiatan itu resmi. Betul. Besok kita yang amankan itu Pak. Tenang aja Pak. Turun kami dari Sergi besok ke Medan. Mau apa alasannya ini? Pasir. Pokoknya Migoma aman ya Pep ya. Oke. Pak Adi itu yang kepingin dia katanya. Migoma katanya. Pebi bilang besok kita ke sana. Oke. Kalimat Zahra sudah siap untuk presentasi? Sudah Pak. Boleh hidupkan saja kameranya atau lagi kerja mana? Lihat kami. Oh ya tuh. Kawan-kawan yang lain mana? Belum masuk Pak. Belum masuk. Oke, karena sudah ada mewakili tidak apa-apa. Baca saja presentasinya biar ini sudah ada teman yang lain kok, Pak Erwin sama Feby. Jadi sudah ada yang mendengarkan. Lanjutkan saja. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul kompensasi, di mana pada makalah kami ini terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan penutup, serta daftar pustaka. Baiklah, langsung terdapat latar belakang dari kompensasi, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Dan pada bab selanjutnya itu bahasan di mana yang pertama kita bahas di sini ialah pengertian dari kompensasi itu sendiri, di mana kompensasi ialah imbalan yang diterima karyawan atau sumber daya manusia atas hasil kerjanya terhadap perusahaan, atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang bersifat finansial atau non-finansial pada periode tertentu. Lanjut, kita akan membahas tentang jenis-jenis kompensasi, di mana kompensasi terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama kompensasi finansial secara langsung, ialah bayaran insentif atau komisi, bonus, dan bayaran tangguh. Yang kedua ialah kompensasi finansial secara tidak langsung. Kompensasi ini disalurkan melalui program-program berupa asuransi ataupun bayaran ketika cuti, juga dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga ialah kompensasi non-finansial, biasanya berupa tanggung jawab atau pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang tujuan pemberian kompensasi, di mana tujuan kompensasi tersebut agar yang pertama terjadi ikatan kerjasama antara pemilik perusahaan dengan karyawannya. Yang kedua, karyawan memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Yang ketiga, mendapatkan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan. Yang keempat, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima, stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover karyawan relatif kecil. Yang keenam, disiplin karyawan semakin baik. Yang ketujuh, mempertahankan karyawan yang berprestasi. Dan yang kedelapan adalah intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Pada pembahasan selanjutnya,
yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang adalah tingkat biaya hidup, yang kedua tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain, yang ketiga tingkat kemampuan perusahaan, yang keempat jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab, yang kelima peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pembahasan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk kompensasi dari perusahaan. Yang pertama yaitu upah atau gaji, yang kedua insentif, yang ketiga tunjangan, dan yang keempat fasilitas. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kompensasi ini yaitu kompensasi ialah semua penghargaan materi atau non-materi yang diberikan oleh perusahaan atas jasa kerja karyawannya. Tujuan pemberian kompensasi ini adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para pekerja. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, memberikan saran atau tanggapan disilahkan secara hormat. Oke, untuk peserta yang lain, jika ada pertanyaan, boleh dipersilakan untuk bertanya kepada kelompok 2. Ella, Haryani, tunjukkan aja videonya. Hidupkan aja. Kan yang presentasi hari ini kan? Ya Pak, izin lagi ada kerjaan Pak. Oh iya, ya sudah. Pak Adi, sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Maaf, terlambat tadi. Udah setahun kita nggak jumpa ya. Iya. Ada yang mau ditanya Pak Adi? Untuk saat ini belum ada Pak Ustadz. Saya tadi terlambat karena ada Iya, ya. tugas tadi. Bolehlah Nah, dicek. jadi belum tahu dari awal. Akhirnya aja baru dengar. PowerPoint Halimah di grup yang sudah dikirimkan. Febi, ada pertanyaan Febi? Adalah Pak, dikit aja, nggak banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiandari. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 ya, kelompok 2. Iya Kak. Apakah kompensasi itu sangat berperan penting bagi karyawan dan perusahaan? Dan bagaimana gitu pentingnya itu, perannya, peran. Itu aja sih Pak. Apa Kak? Apakah kompensasi sangat berperan penting bagi karyawan dan perusahaan? Seperti apa peran pentingnya? Itu aja. Jadi pertanyaannya lebih tepatnya, kenapa kompensasi Berpengaruh ya Pak? berpengaruh? Oke. Artinya memiliki peran penting di dalam SDM tersebut, di dalam karyawan tersebut. Kenapa dia memiliki pengaruh? Langsung dijawab Pak. Boleh, kalau Udah ada. belum ada yang Silakan. bertanya lagi, jawab saja. Mungkin jawabannya dari yang kita bahas tadi, kompensasi itu berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, di mana kompensasi itu memicu semangat para karyawan untuk bekerja secara maksimal. Ya, itu mungkin dari sisi kepuasan ya, karena kalau kita berkaitan dengan kompensasi ini, pasti pembahasannya tidak lain tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup ya, sebagai manusia
ya kita membutuhkan kalau anak sekarang cuan dibilangnya kan membutuhkan materi. Nah, karena segala sesuatunya itu dibebankan dengan materi. Nah, kita sudah memberikan hak kita, kewajiban kita, ya kita sudah bekerja, maka perusahaan tersebut wajib untuk membayarnya. Nah, kemudian itu dari sisi SDM-nya. Kemudian apa pengaruhnya terhadap perusahaan? Ya, terhadap perusahaan. Jadi perusahaan sama sih, tetap mendapat income-nya. Ya, selain mendapatkan income, dia akan memiliki SDM yang berkualitas. Karena apa? Karena di situ akan terjadi nanti pemeliharaan. Ya, SDM tersebut akan merasa betah, ya, sehingga dia semakin meningkatkan kualitasnya, ya, sehingga dapat memberikan feedback terhadap perusahaan tersebut. Jadi pengaruh terhadap perusahaan itu perusahaan itu bisa menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi nanti di kemudian hari. Jika apa yang sudah diberikan oleh perusahaan dapat diterima oleh SDM tersebut. Seperti itu dia. Ada yang mau ditambahi, Feby? Mungkin itu aja. Mungkin itu saja. Oke, yang lain? Pak Sarudin, apa kabar? Suaranya dibuka, Pak Sahar. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, iya. Soalnya nih tahun 2022 ya kan, udah setahun kita nggak jumpa. Iya, betul tuh, Pak. Jadi perlu ditanyakan kesehatan di tahun 2022 ya kan. Iya, betul tuh, Pak, betul. Ada yang mau ditanyakan, Pak Sarudin? Mengenai kompensasi. Ya mungkin keluh kesah di tempat kerja perlulah juga agak ditanyakan kepada kelompok 2 ini mengenai kompensasi. Belum ada kayaknya. Belum ada. Oke. Kalau gitu saya lah yang bertanya sama kelompok 2 ini. Ya. Sederhana aja kok pertanyaan. Ya, di situ di pembahasan di PowerPoint saya ada melihat peraturan ya, perundang-undangan dari pemerintah, ya kan? Aturan, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Ya kan? Ada peraturan perundang-undangan. Nah, bagaimana SDM tersebut dapat merasa terlindungi dengan adanya undang-undang tersebut? Paham? Gimana, Pak? Bagaimana ya SDM atau pegawai yang ada di perusahaan itu merasa bahwa perundang-undangan itu dapat mereka rasakan? Bisa dipahami? Bagaimana para pegawai dapat merasa bahwa diri mereka terlindungi oleh peraturan perundang-undangan? Iya, mengenai kompensasi tersebut. Dengan kan kalau kita bekerja, emang saya belum bekerja kan Pak, tapi kan kalau kita bekerja kan pasti ada, misalnya kalau ada kecelakaan di tempat kerja, gitu Pak. Ya, lebih tepatnya ya itu nanti mengarah ke serikat buruh. Iya. Nah, makanya tadi kenapa? Karena di pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi besarannya kompensasi itu ya yang
H5 tulis atau kelompok 2 tulis itu ya peraturan perundang-undangan itu salah satunya masuk dia serikat buruh. Nah, serikat buruh inilah yang mengawal berjalannya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi serikat buruh ini lahir dari buruh-buruh yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, mereka membuat suatu organisasi mungkin yang diakui statusnya oleh hukum negara. Nah, maka masuk dia di peraturan perundang-undangan. Nah, maka ketika SDM tersebut merasa kompensasi yang diberikan tidak adil mungkin, ya, nah perlu adanya peran buruh tadi, serikat buruh tadi. Untuk apa? Untuk mengkoneksikan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Karena apa? Karena kalau tidak ada medianya, serikat buruh ini, kita takut perusahaan-perusahaan ini ya akan bermain, ya akan menyalahgunakan hak mereka atau kewajiban-kewajiban mereka ya terhadap buruh-buruh kita atau SDM kita yang bekerja seperti itu. Jadi kalau adanya serikat buruh yang sudah diakui oleh hukum, ya sudah diakui oleh negara, maka perusahaan tersebut tidak dapat macam-macam dengan kompensasi yang diberikan. Contoh misalnya di kita di Kota Medan, Sumatera Utara, mungkin berapa UMP kita? Sekitar 3.400.000-an kan? Kurang lebih, Pak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tidak ada mungkin serikat buruh tadi yang mengawal itu, ya kemungkinan nanti bisa jadi perusahaan-perusahaan itu akan melakukan penggajian kita mungkin di bawah itu gitu. Padahal perusahaan itu dianggap sudah mampu untuk memberikan upah yang layak, upah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tapi tidak adanya pengawalan dari serikat buruh, maka ditakutkan. Nah, ditakutkan ya perusahaan tersebut tidak melakukan hal itu gitu. Nah, itu jauh-jauh ya, jauh-jauh kita yang bekerja di perusahaan ya, jauh-jauh mengenai hal-hal seperti itu. Kenapa? Memang kompensasi ini selalu berkaitan dengan gaji atau upah atau tunjangan-tunjangan yang lain ya, itu selalu dikawal itu dengan teman-teman kita yang terrekrut dalam organisasi serikat buruh yang ada di perusahaan. Kenapa? Memang di Indonesia atau di tempat kita khususnya di Kota Medan ya, itu paling besar tuh kan yang bekerja di pabrik itu kan, perusahaan-perusahaan memiliki ratusan karyawan. Nah, seperti itu. Jadi makanya setiap tanggal 1 Mei ya kan, nah mereka adakan long march demo mengenai hak buruh. Nah, hak buruh itu selalu mereka tema mereka itu selalu mengatakan hak gaji yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, makanya saya singgung tadi ke situ. Biar connect kita, apa itu peraturan perundang-undangan yang mana kan gitu. Nah, ya peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kompensasi. Nah, maka kita sebagai SDM ada medianya. Karena kalau kita sendiri yang langsung terjun ketika kompensasi kita, upah kita diberikan tidak layak, kita sendiri yang meributkannya atau mempertanyakannya agak sulit karena kita tidak dilindungi oleh hukum kan gitu. Tapi kalau kita sudah termasuk dalam anggota serikat buruh tadi, ya lebih memudahkan mediasi kita kepada pemerintah dan perusahaan. Karena kan itu tadi perusahaan ya kan merujuk kepada kepemerintahan, aturan dari pemerintah. Nah, aturan pemerintah inilah yang dikawal. Di tengah-tengahnya itulah serikat buruh tadi. Nah, kita lah yang sebagai SDM yang di dalamnya diatur oleh peraturan ketenagakerjaan. Seperti itu, Halimah. Kasih, Pak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan?
Rido, ada yang mau ditanya, Do? Enggak, Pak. Baru masuk, Pak. Jadi belum tahu pembahasannya, Pak. Soalnya kerja, Pak. Oke, kalau materinya sudah diberikan Halimah 2 minggu yang lalu ya, bukan 2 minggu yang lalu, setahun yang lalu pun sudah diberikan Pak. oleh Halimah Tujahara. Bolehlah dibuka, ditengok-tengok sedikit mana yang agak-agak bingung, tanyakan. Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin canggung di perusahaan mengenai kompensasi, bolehlah ditanyakan ke Halimah. Ini istilahnya nih, Halimah ini sudah paham kali ini mengenai kompensasi. Itulah dia, dipresentasikannya mengenai kompensasi, seolah-olah udah paham kalinya dia nih. Makanya perlu kita tanyakan. Kita sebagai orang yang awam, gitulah istilahnya. Susah lah gitu, Pak. Setidaknya begitu loh. Aminkan, Dek. Iya, amin. Berarti kalau paham di kompensasi, kemungkinan nanti bekerja itu di keuangan, di Menteri Keuangan. Ya kan? Iya, Pak. Kompensasi itu berhubungan dengan duit-duit gitu deh, Pak. Iya, kompensasi itu berhubungan dengan duit, dengan ya terkait dengan hak kita jadinya. Nah, makanya kayak Rido nih bekerja ini kan. Nah, jadi kalau Rido Iya, Pak. bekerja tidak diberikan kompensasinya kan, untuk apa kita bekerja kan? Rugi Pak. lah, Do. Capek. Iya. Nggak ada uang makan nasi bungkus. Kayak kompensasi Bang Rido loh, Bang Rido yang kemarin cair. Kayak gitu loh. Dia ada utang sama kakak, Dek. Dia pura-pura Ya, lupa. ini kan awal tahun. KPB, nih, jangan di sini lah ceritanya KPB. Masuk iya, YouTube loh. biasanya ini dapat ini kompensasi apa namanya itu? Job freelance, Pak. Ya, Tika. Iya, Pak. Ada dapat kompensasi tahunan. Ada, Pak. Nggak Apa tahunan sih, namanya Pak. itu? Istilahnya apa itu? Kompensasi cuti kalau nggak diambil, Pak, dibayar dia, Pak. Oh. Gitu, Pak. Cuti, bonus itu biasanya berkaitan dengan tahunan ya kan? Iya, Pak. Nah, karena di slide Halimah tadi ada mengenai kompensasi non finansial ya, kalau nggak salah ya, Iya, Pak. yang membahas Iya, tentang Pak. cuti. Nah, itu termasuk kompensasi. Jadi memang kompensasi ini mengenai dua hal, materi dan non materi, itu dia. Kalau di istilah kompensasinya, dia kompensasi langsung dan tidak langsung. Itu dia. Nah, jadi yang kalian rasakan di akhir tahun kemarin itu ya terkait dua hal itu tadi, materi dan non materi. Ya kan? Mungkin yang kerja-kerja di bank dapatlah dia tuh uang akhir tahun itu. Uang tutup buku. PNS kenalah dia gaji 13. Pak Adi. Pak Adi, sehat Pak Adi. Pak Adi, Pak Adi sehat dapat Pak Adi. gaji 13 Pak Adi. Dapat, Pak. Makanya mau bayarin Pebi. Makan di Goma. Ya. Buka kartu aja terus KPB. Udah Rido. Masih mau berkawan nggak kita Iya, Rido? betul Banyak kan tuh. cerita Iya, ya iya, Rido. siap. Ke kampus dong. Itu ke kampus, Pak Tebi makan mie goma. Jadi memang kompensasi ini setelah SDM ya yang sangat berpengaruh itu di dalam perusahaan ya kompensasi. Nah, jadi perusahaan itu harus memiliki dua ini, SDM dan kompensasi. Itu dia. Karena kalau memiliki SDM kompensasinya tidak diberikan, ajab kita. Nggak akan ada yang mau bekerja itu. Itu dia. Ada yang mau ngasih kompensasi Pebi? Udah awal bulan dong. Ini perlu kita gali ya. Kita tahu corona sekarang melumpuhkan sektor-sektor usaha. Ya, kita mau mempertanyakan ini kepada saudari Febi.
Bagaimana kompensasi di tempat Feby bekerja? Apakah berjalan dengan baik atau tidak? Berjalan dengan sesuai harapan, Pak. Itu aja. Sesuai dengan harapan. Iya, baik. Ya, karena kalau memang kita berbicara tentang kompensasi, kita nanti ujung-ujungnya berbicara tentang kinerja perusahaan itu nanti ya. Memang agak menyinggung jadinya perusahaan itu track recordnya sedang naik atau turun. Nah, memang makanya si Feby nggak mau kejebak dia sesuai dengan harapan Pak. Palan sambil nelan ludah dia mungkin. Bapak tahu aja. Udah lah Pak Pari, lanjut jangan itu. Oke, ya. Karena sektor usaha yang sedang digeluti Feby ini lagi kurang enak ya kan. Nah, makanya kita perlu ditanyakan kalau memang aman dan terkendali berarti manajemen yang ada di dalamnya itu bagus mengatasinya kan seperti itu. Benar, Pak. Nah, karena memang kalau sampai perusahaan itu terjadi collapse ya, terjadi penurunan ya memang nggak bisa kita hindari di masa seperti ini. Tapi kalau bisa berhasil perusahaan itu tetap menjaga stabilitasan baik itu SDM dan perusahaannya, maka perlu ditiru itu manajemennya. Kenapa bisa sampai dapat bertahan yang seperti itu. Nah itulah perjuangan doa dan ikhtiar ya kan Feby? Benar Pak. Iya. Kalau lancar semuanya, umroh lagi Pak, amin. Amin. Doainlah. Kalau nggak ajak corona itu umroh. Udah Pak, nggak mempan bandel kan? Udah, nggak mempan. Nah, mungkin belum masuk Islam ya corona itu. Udah masuk masih Islam baiknya kali dia Kristen. Protes. coba Feby apakan dulu, ajak wisata religi coronanya itu. Udah pernah saya ru'yah Pak, emang bandel kali Pak. Di tempat Pak Adi masih ngeri Pak Adi, coronanya Pak Adi. Orangnya yang ngeri Pak. Alhamdulillah Pak Ustaz. Udah mulai apa sekarang? Mulai Udah vaksin baik. semua lah ya, mulai stabil ya kan. Oke. Ya memang doakan saja. Ada dengar-dengar memang di kampus kita habis UAS ini mau tatap muka. Genap nanti mau tatap muka kita. Nah, Amin. jadi sudah saatnya kita bangun dari dunia maya kita ya. Nah ini dunia maya kita ini ya. Dunia cicek Pak ya, dunia cicek yang simple, yang ya Kalau gitulah. jumpa langsung kan lebih enak ngobrolnya, nggak pakai delay. Ini delay lah, yang jaringannya lah. Ya kan, yang partisipasi aja ada 9 orang. Nah, sama saya Alhamdulillah Pak. cuma 8, alhamdulillah kan. Kalau jumpa langsung kan enak. Jumpa langsung Bapak masuk hari Sabtu Pak. Kalau orang hari Sabtu kan libur kerja. Nah kalau Jumat nanggung Pak. Jadinya hari Sabtu pada masuk semua. Gak jumpa lagi dah. Gimana kaprodi ekonomi lah itu kan. Manajemen yang membuat aturan itu. Kalau saya sih oke aja, nggak masalah. Karena ya tujuan kita ini kan silaturahmi. Makanya kalau Feby nggak mau ikut makrab, berarti Feby orang yang nggak mau silaturahmi. Kan gitu. Bapak ya, betul. udahlah makrab, malam keakraban kan seperti itu. Jadi kita akrab. Jadi bahwa mahasiswa ekonomi itu bukan hanya anak Sabtu. Kan gitu. Bukan hanya semester 3, bahwa ada semester 1, ada semester 5, ada semester 7. Nah, disitulah saatnya kita bertemu sapa dengan mereka. Nah, ya kan, mana tahu jumpa di jalan, di luar. Padi katanya kan, karena udah kenal kan malam keakraban. Nah, jadi kita ke mana-mana pun agak berani kan, karena pasti kan kita tanya, daerah mana tinggal? Sini, nah, sering kita lewati kan, ternyata kita pernah jumpa kan seperti itu.
kalau Feby nggak mau ikut, berarti Feby orangnya nggak mau silaturahmi. Ya kan, Pak Sarudin? Iya betul tuh Pak. Ini kasih orang lagi. Masih anak Tika ikut Tika? kan Kak Fei Tika Bella. Tika nggak ikut? Tika kalau Bang Rido ikut, Tika ikut Pak, biar ada kawannya. Aduh, ikut kodo, kodo buat do. Ya Pak, insya Allah Pak. Nah. Diusahain Pak, diusahain. Jangan ngecek pribadi lagi ya, Do. Jangan bilang cikgu ikut, aku nggak ikut ketampar, Jo. Cikgu ikut kan? Insya Allah. Tika kalau Betul lah, apa kata Bang Erwin tadi coba? ikut tuh. Itu menaklukkan hati Pak Fahri. Jadinya aku kena 2 kali nih ya. Tadi baru berdua, sekarang udah rame-rame kan? Iya haruslah, dan masa ketuanya nggak ikut. Iyalah. Ingat do ya, Tika ikut kalau Rido ikut. Iya Pak, siapa? Nah, ku ancam nilai kau nanti do. Wih, janganlah Pak. Nah, yang ini anak semester 3 yang nggak ikut semua nih ya. Iya, ikut aku Pak, ikut. Iya karena Ikut aku Pak. Karena saya diundang sebagai alumni loh. Pak, jadi kalau kami ikut, nilai kami dijamin akan Saya jamin, enggak A juga, yang minimal B. A+. Alah Pak, Saya kasih. Pak. Karena memang secara A+ itu tergantung secara pribadi nyata masing-masing. kita juga belum Ikut pernah Anda, jumpa kan. Belum pernah tegur sapa secara real. Tika masuk barang Tika. Tegur sapa. Nah, jadi kalau nggak ikut Pak Adi catat ya, yang nggak ikut Pak Adi ya. Ya Pak Ustadz. Nah, udahlah Nanti saya jarang catat. masuk, nggak mau ikut. Pilih tuh. Saya rajin masuk Pak. Gimana Ya. itu? Cocok kan? Sepakat Jadi kita ya. bikin daftar langsung ya Nah, di kampus. ikut, Besok saya nggak tunggu. sungkan-sungkan saya kasih A. Apa itu Pak Fahri? Yang ikut saya kasih A. Nah, nggak ikut ya kita lihatlah tugasnya kayak mana. Tahu sendirilah kan. Wong-wong tua ini mana pula kepikiran ngerjain tugas kali kan. Oke lah, kita sudah harus dipisahkan oleh last 1 minute ya. Oke Halimah, tutuplah. Hidupkanlah mikrofonmu, Neng. Neng Halimah, Neng. Silakan hidupin Neng Halimah. Apa Bang Erwin? Abang udah dengerin aku kan? Gak usah ketawa-ketawa di situ ya Bang Erwin. Kutumbuh abang nanti. Inilah ya, saya saja yang nutup. Maafkan kelompok 2 jika mereka kurang dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.